Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan studi fikih dengan pendekatan komparatif masalah ibadah yang disusun oleh Arina Rosatur Rahman dan saya sendiri dan Wulida Jahrul Hanin. Pengertian ibadah secara bahasa, ibadah yaitu taat, tunduk, mengikuti, dan doa. Ibadah berasal dari kata abada yaitu ibadatan, yang bisa diartikan menyembah, yaitu menyembah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan merendahkan serta menundukkan jiwa setunduk-tunduknya kepadanya. Ibadah yaitu sistem praktis untuk menguatkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Macam-macam ibadah. 1. Yaitu ibadah madhuh. Ibadah madhuh adalah ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas, hukum, dan merupakan syari ibadah kepada Allah, yaitu seperti zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia, seperti sosial, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, dan sebagainya. Ditinjau dari segi pelaksanaannya. Yang pertama adalah ibadah jasmaniyah dan rohaniyah, yaitu perpaduan ibadah jasmani dan rohani, seperti salat dan puasa. Yang kedua, ibadah rohani dan maliyah, yaitu perpaduan antara ibadah rohani dan mal, yaitu harta, seperti zakat. Dan yang terakhir adalah ibadah jasmaniyah, rohaniyah, dan maliyah, sekaligus seperti pelaksanaan ibadah haji. Dan yang selanjutnya adalah ibadah dari segi kepentingannya, yaitu ada dua. Yang pertama adalah kepentingan fardhi atau perorangan, yaitu seperti sholat dan puasa. Dan yang kedua adalah kepentingan ijma atau kemasyarakatan atau masyarakat, seperti zakat dan haji. Dan yang selanjutnya adalah ibadah ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya. Yang pertama adalah ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, yaitu seperti berzikir, berdoa, dan lain-lain. Yang kedua adalah ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti menolong orang lain, jihad, dan mengurus jenazah. Dan yang ketiga adalah ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan wujud perbuatannya, seperti sholat, zakat, haji, dan lain-lain. Yang keempat adalah ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya bentuk menahan diri, seperti puasa, i'tikaf. Yang terakhir adalah ibadah menggugurkan hak, seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan. Dan yang selanjutnya adalah syarat-syarat diterimanya ibadah. Syarat yang pertama adalah ikhlas, dan syarat yang kedua adalah ittiba Rasul, dilakukan secara sah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Syarat yang pertama merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Sedangkan syarat yang kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah, karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya, dan meninggalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang diada-adakan. Dan yang selanjutnya adalah hakikat dan hikmah ibadah. Hakikat ibadah yang pertama adalah ibadah adalah tujuan hidup kita. Dan yang kedua adalah hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Dan yang ketiga adalah ibadah akan terwujud dengan cara pelaksanaan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang keempat adalah cinta. Yang dimaksud cinta di sini adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang kelima adalah jihad, yaitu jihad di jalan Allah, berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah. Dan yang keenam adalah takut.
Maksud takut di sini adalah tidak merasakan sedikit pun ketakutan pada segala bentuk dan jenis makhluk melebihi ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya adalah hikmah ibadah. Hikmah ibadah yang pertama adalah tidak syirik atau menyekutukan Allah, dan yang kedua adalah memiliki ketakwaan atau keikhlasan untuk beribadah hanya kepada Allah. Yang ketiga adalah terhindar dari kemaksiatan. Yang keempat adalah berjiwa sosial. Dan yang kelima adalah tidak kikir atau pelit. Pada dasarnya, harta yang dimiliki semua manusia di bumi itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terakhir adalah penutup. Kesimpulan, ibadah adalah semua yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi, dalam rangka mengagumkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya. Fungsi ibadah adalah mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, mendidik mental, dan menjadikan diri disiplin. Hikmah ibadah adalah menjadikan manusia yang disiplin dan bertanggung jawab. Keutamaan ibadah adalah untuk mensucikan jiwa dan meningkatkan derajat manusia di hadapan Tuhannya. Saran: sebagai manusia, hendaknya kita tidak melakukan Saran: sebagai manusia, hendaknya kita tidak melupakan hakikat dari pencipta kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, baik dalam ibadah mahdhah atau khusus maupun dalam ibadah ghairu mahdhah atau umum, dengan niat semata-mata ikhlas untuk mencapai ridha Allah. Sekian dari saya perwakilan kelompok 5 mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.